Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 jenazah penumpang tewas saat tragedi kapal terbakar KM Barcelona 5 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulut. Ketiga korban langsung diserahkan ke keluarga masing-masing. Pasca tragedi terbakarnya kapal KM Barcelona di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, 3 jenazah berhasil teridentifikasi tim DVI Polda Sulut. Ketiga jenazah teridentifikasi bernama Asna Lapai, 50 tahun, Zakaria Tindiuling, 67 tahun, dan Julina Gumolung, 45 tahun. Ketiga jenazah merupakan warga Kabupaten Talaut dan akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Polda Sulut menyatakan total jumlah penumpang yang termanifest adalah 280 penumpang. 3 diantaranya telah teridentifikasi. 57 orang ini sedang dilakukan perawatan, ya. Di antaranya 10 pasien itu ada di RS Mariamais. Sebelumnya, KM Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Itu orang ada di kenapa sana kapal terbakar, dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Hingga kini tim SAR dan nelayan masih berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang melompat ke laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerard Van den Berg ini menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerard Van den Berg dan diikuti oleh 23 pemain, diantaranya Jens Reven, Hoki Caraka, Arkan Fikri, hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerard Van den Berg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaya. Meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal, kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu. Ya, sementara itu demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengatakan Timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pihaknya sedang menjalankan proses 2 calon pemain naturalisasi. PSSI sedang memproses prosedur naturalisasi untuk 2 pemain depan keturunan sebagai pelapis Ole Romeni yang sedang mengalami cedera jangka panjang. Namun Erick menolak mengungkap identitas kedua pemain keturunan tersebut. Ya, dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum bisa belum ada black and white, belum apa masalahnya Pak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, belasan pekerja seks komersil terjaring Satpol PP Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta saat digiring ke mobil operasional. Sambil meronta, PSK ini memohon agar dilepaskan berusaha kabur. Namun petugas Satpol PP di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan Jakarta Barat tak memberi ruang. Sebelumnya petugas menyamar menjadi warga yang hendak menggunakan jasa PSK. Razia ini menyasar beberapa titik rawan PSK dan pengemis, gelandang, serta pengamen. Razia ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah dengan ulah para pelanggar.
Razia ini akan selalu dilakukan guna meminimalisir kegiatan yang mengganggu ketertiban warga. Selanjutnya warga binaan ini dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan supir bus pariwisata menggelar unjuk rasa mendesak pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Sopir memblokade jalan dengan memarkirkan puluhan bus memenuhi ruas jalan. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat yang dirilis Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut para sopir, sejak ada surat edaran tersebut, larangan study tour, ratusan sopir kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Kelompok bermotor yang menganiaya seorang warga di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku menyerang korban secara acak dan memilih waktu malam hari. Polisi dari Polres Cimahi mendatangi salah satu rumah pelaku penganiayaan tanpa perlawanan. Dari keterangan satu orang merembet ke 12 orang lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku kelompok motor diamankan polisi. 4 orang dewasa dan 9 pelaku masih di bawah umur. Pelaku menyerang kelompok lain secara random pada malam hari. Tersangka membacok korban di bagian dada di depan rumah warga. Para tersangka beraksi secara acak dan mengenai korban yang tak kenal. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara di Belawan, Medan, Sumatera Utara, pemirsa, tawuran antar kelompok pria terjadi dan meluas ke badan jalan. Tawuran dipicu tewasnya seorang pria akibat tertembak senapan angin di dada. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.